Oke, kita lanjut lagi ya ke halaman 541. Ini kalau nggak salah sampai 550 kok ya. 541. Setelah yang tadi ya pendifusian film gas yang kondisinya stagnan, sekarang ada pendifusian ke dalam film liquid. Jadi kebalikannya, kalau yang tadi dia film gas, yang ini film liquid. Kalau yang tadi berarti A liquid, B-nya gas, berarti ini kemungkinan adalah kebalikannya. Nah, di sini namanya adalah absorpsi. Jadi kalau liquid ya, filmnya liquid, itunya absorpsi gas. Jadi ini adalah absorpsi dibahasakannya. Di sesi ini sebuah ilustrasi transfer massa konveksi faksa yang mana aliran viskus dan pendifusian terjadi dalam kondisi kecepatan bidang dapat dipertimbangkan dan hampir tidak terpengaruh oleh pendifusian. Jadi bukan pendifusian tapi absorpsi kalau di sini. Jadinya kebalikannya. Secara khusus pertimbangan absorpsi gas melalui film falling secara laminar di liquid B. Yang tadi ya, kalau yang bagian atas tadi yang filmnya itu ya, A-nya liquid, B-nya gas. Kalau yang absorpsi kebalikannya, A-nya gas, B-nya liquid. Nah, di sini material A hanya sedikit melarut ke dalam B, sehingga viskositas liquid tidak terpengaruh. Selanjutnya adanya pendifusian yang berlangsung sangat lambat di dalam film liquid, di mana A tidak dapat menetrasi begitu jauh ke dalam film. Posisinya ya, di mana jarak penetrasian akan menjadi semakin kecil dibandingkan dengan ketebalan film. Nah, sistem ini disket atau diilustrasikan di gambar 1881 ya, 18. Oh, kebanyakan. Ini ya gambarnya yang ini. Karena tadi dia sudah bilang pakai daerahnya adalah bidang. Kalau bidang berarti kartesian ya. Jadi dia bilang tidak akan menetrasi paling jauh. Nah, disketkan dari 1881. Contoh sistem ini terjadi di absorpsi oksigen di dalam H2O. Nah, aturlah persamaan diferensial yang menggambarkan proses pendifusian. Pertama, selesaikan persamaan transfer momentumnya dulu. Bedanya kalau yang sebelumnya nggak ada bahas tentang momentum ya. Kalau yang ini, kalau diabsorpsi ada momentumnya. Untuk apa momentumnya? Untuk mendapatkan kecepatan Vz terhadap X untuk film. Dan itu telah diselesaikan di bab 22 di halaman 43. Di halaman 43 di sini ya ceritanya untuk yang momentum. Oke, dengan tidak adanya transfer massa ketika permukaan liquid, tidak ada transfer massa ketika dia berada di permukaan liquid ya. Sorry, transfer massa bukan ketika ya, tapi di permukaan liquid. Dan didapatkan hasil bahwa seperti ini, Vz sama dengan Vmax 1 min X per do dikuadratkan dengan efek akhir yang dapat diabaikan. Selanjutnya kita tetapkan neraca massa untuk komponen A, di mana ada Ca konsentrasi dapat digantikan dengan X dan Z keduanya. Kita bisa gantikan dengan X atau Z keduanya ya. Sebagaimana yang diilustrasikan di gambar 1881. Oleh karena itu, elemen volume untuk neraca massa, pilihlah volume yang terbentuk dari perpotongan plat dengan ketebalan delta Z dengan ketebalan delta X. Lalu neraca massa untuk A pada segmen ini dengan sebuah film yang lebar adalah W dengan arah Z, itu menjadi seperti ini. Jadi posisinya NAZ, posisinya sini X ya. Di sini X, ini Z, ini Z ceritanya. Nah, ini gambar yang tadi ya. Absorpsi A ke dalam film falling liquid B ceritanya. Nah, pembagiannya persamaan yang ini ya dengan W delta X delta Z, sehingga didapatkan nanti pada akhirnya adalah do NAZ per do Z. Ini sama ya, maksudnya kenapa dibuat do, ini nanti pindah ruas yang daerah sini. Biasa yang kayak tadi ya, daerah sini itu nanti jadi diputar, daerah sini diputar ke depan, yang ini jadi di belakang.
lalu ini juga agar menjadi delta. Nah, deltanya diubah sama dia dalam bentuk do di sini. Nah, ke dalam persamaan ini kita insertkan tanda untuk NaZ dan Na. Pembuatan penyederhanaan, NaX ya, bukan Na. NaX dan penyederhanaan di 1801, balik lagi yang ke awal ya. Untuk flux molar dalam arah Z diasumsikan konstantanya C. Bentar ya. Lalu di sini sama dia diberikan garis bawah nih, di daerah sini. Itu kamu diminta hilangkan suku yang di bawah, garis bawahi, karena transport A udah ditetapkan ke dalam arah Z dan diutamakan melalui konveksi. Lalu pergunakan persamaan F yang ada di tabel 1741 yang posisinya ini di sini ada di halaman 501. 501 balik ke awal. Yang di sini ya. Sehingga ketika didapatkan 1885, ini ada posisi yang digarisbawahi adalah yang ini, dan ini diminta kamu mengabaikannya karena A dalam arah X bergerak secara utama melalui difusi. Jadi satu persatu ya, X-nya dulu, terus Z-nya dulu, baru X-nya dulu. Nah, di sini tidak ada transport konvektif yang normal ke dinding karena kelarutan A-nya sangat kecil di dalam B. Tadi kan dibilang kelarutannya diabaikan. Dan kombinasikan 3 persamaan terakhir, yaitu 18,5, 18,4, 18,83. Sehingga kamu dapatkan nanti adalah DAB-nya di sini. Nah, akhirnya kamu masukkan persamaan 18,81 untuk mendapatkan distribusi kecepatan sehingga ini. Jadi ini kan VZ ya, ini ya persamaan yang ini ya. VZ diganti dengan VZX diganti dengan ini yang pertama tadi dapat, terus do CA sama dengan DAB dan kawan-kawan. Ini yang di bagian atas tadi disampaikan. Nah, sebagai persamaan diferensial untuk CA X, Z. Nah, persamaan 18,8/7 diselesaikan dengan kondisi batas, ini ada 3 lapisannya. Z sama dengan 0, DCA sama 0, X sama dengan 0, CA sama dengan CA 0. Ketika X sama dengan do, DCA per DX sama dengan 0. Nah, kondisi batas yang pertama itu sesuai dengan fakta bahwa film terdiri atas B murni. Sebentar ya. Oke. B murni, mana tadi? Ketika di bagian atas Z sama dengan 0. Nah, kondisi batas yang kedua, bentar ya. Coba saya highlight dulu ya. Kondisi batas kedua mengindikasikan bahwa ketika konsentrasi antar muka liquid gas dari A ditentukan melalui kelarutan A di dalam B, bahwa CA0, mana nih, kok bawah CA0 saja sih? Oh, bahwa itu adalah CA0 maksud dia ya. Kondisi batas ketiga itu menyatakan A tidak dapat mendifusi melalui dinding solid. Nah, masalah ini dapat diselesaikan secara analisis dalam bentuk seri atau dereta hingga, tetapi tidak memberikan penyelesaian di sini. Sebaliknya hanya ada lambang terbatas untuk waktu kontak yang singkat, di mana untuk nilai kecil dari L dibagi P max. Nah, jika seperti ini ditunjukkan di gambar 18,8/1, substansi A yang telah menetrasi dalam jarak yang singkat ya ke dalam film. Lalu spesi A memiliki kesan bahwa film bergerak dengan kecepatan yang setara dengan Vmax. Selanjutnya, jika A tidak menetrasi sangat jauh, hal itu tidak mendeteksi keberadaan dindingnya solid. Ya, ketika X sama dengan do di sini. Oleh karena itu, jika film dengan ketebalan tak terbatas yang bergerak dengan kecepatan Vmax, bahasan pendifusian tidak akan mengetahui perbedaannya. Jadi dilihat di sini dia memberikan beberapa kondisi ya. Maksudnya kenapa kalau misalkan dindingnya ketebalan penetrasinya tidak jauh atau dia tidak menetrasi. Argumen secara fisik ini menyarankan dengan benar bahwa perolehan hasil asimptotik dengan limit waktu kontak yang singkat. Nah, jika mengganti persamaan 18,8/7 dan kondisi batasnya menjadi seperti ini, berubah lagi. Nah, permasalahan yang sama ada di contoh 38/1 ya, bisa kamu buka di halaman 103 ya. Jadi ini ada yang mirip maksudnya ya, ada di halaman 103. Ini ya, di sini ya permasalahannya. Jadi tinggal kamu cek
543 di mana permasalahan itu dapat diselesaikan melalui metode pengkomunikasian dengan variabel yang beragam. Hal ini memungkinkan adanya penyelesaian terhadap permasalahan hanya melalui perubahan notasi. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Dan di sini ada ERF ya. Kalau yang ini saya tidak begitu paham ya kenapa dia ERF ya. Jadi saya langsung pakai saja di sini. Atau ini bentuk pengubahan dari eksponensial tapi posisinya ini adalah notasi cacing. Kalau notasi cacing sampai detik ini juga kayak menerima hasil eksperimen dari penelitian ya, karena tidak dijelaskan mengapa bisa bentuk lambang cacing ini. Kalau kita bilangnya lambangnya cacing. Jadi di sini ada lambang ERF X dan ERF. Kalau C itu apa ya kesannya ya, kayak antinya ya, antiboliknya ya. Merupakan fungsi error dari komplementer fungsi error dari X secara berturut-turut. Hal ini didiskusikan ada di lampiran C6 di halaman 734 dan ditabulasikan dalam referensi standar. Nah, sekali lagi profil konsentrasinya diketahui dan flux massa setempat di antar muka gas liquid ditemukan di 18.8/5. Dan ini menjadi seperti ini, dia bilang persamaannya. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, kamu bisa gunakan persamaan di C6-3, lalu total laju alir molar yang melintasi permukaan ketika X sama dengan 0, berarti dia posisi diabsorb. Nah, posisinya adalah melalui film liquid dengan panjang L dan lebarnya W. Nah, ini yang pengintegralannya. Nah, hasil ini dapat diperoleh melalui pengintegralan produk max CA di atas penampang aliran ketika Z sama dengan L. Berarti posisinya sudah sampai di ujung ya, ujung dari bahan yang digunakan untuk absorpsi. Nah, persamaan 18/8/18 menunjukkan bahwa laju transfer massa secara langsung itu proporsional terhadap akar kuadrat difusivitas dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari exposure waktu, dan waktunya di sini T eksponensial, yaitu L per max. Nah, perkiraannya untuk mempelajari absorpsi gas dapat pertama kali diusulkan dari si Higby. Nah, di sini akan ada beberapa contoh untuk mengilustrasikan dari bab absorpsi ya, untuk model penetrasi dari transfer massa. Tapi juga model ini didiskusikan di chapter 21 dan 22. Jadi 18 ini akan disambung dengan chapter 21 22. Nah, ini contoh yang 18.8/1, ini absorpsi gas dari peningkatan gelembung. Jadi kamu di sini diminta mengestimasikan laju ketika gelembung gas A diabsorpsi melalui liquid B, sebagaimana gelembung gas hadir ketika kecepatan akhirnya VT melalui cairan bersih yang diam. Penyelesaiannya adalah gelembung gas dengan ukuran sedang hadir dalam liquid bebas dari zat aktif permukaan mengalami sirkulasi toroidal yang ditunjukkan di gambar 1882 seperti ini. Nah, liquid bergerak relatif ke bawah karena densitas ya. Kalau gas dia naik bawah terhadap setiap gelembung yang naik dan diperkaya dalam spesi A yang mendekati antar muka bahan dari volume film di 1881. Kedalaman penetrasi gas larut ke dalam liquid itu sedikit di atas bagian utama gelembung karena pergerakan relatif liquid terhadap gelembung dan karena kecilnya difusivitas fasa liquid. Lalu perkiraan kasar melibatkan persamaan 18/8/18 untuk mengestimasi laju absorpsi gas. Penggantian waktu eksposure-nya itu adalah L per Vmax untuk film cooling melalui D per Pt bagi gelembung, di mana D-nya adalah diameter gelembung sesaat. Ini. Nah, setelah itu kita mencari dengan estimasi kasar ya. Laju absorpsi molar ratanya melebihi permukaan gelembung. Nah, pakai persamaan yang di sini. Nah, CA0 di sini adalah kelarutan gas A di dalam liquid B ketika posisinya dia ada di suhu antarmuka dan tekanan parsial gas A. Nah, persamaan ini telah dikonversi secara perkiraan oleh Hamerton dan Garner untuk gelembung gas 0,3 sampai 0,5 cm. Jadi kalau mau pakai persamaan ini kondisinya harus seperti ini ya ceritanya. Dan itu posisinya dikenaikan diameter melalui air yang dimurnikan secara hati-hati. Sebuah analisis yang lebih lengkap itu bisa pakai penyelesaian punyanya Crippling Flow Solution ya di sekitar bola. Nah, kalau ini yang posisinya di sekitar bola. Lain lagi ceritanya kalau yang ini karena kita tadi ngebahasnya tentang bidang.
Nah, tapi bukan di persamaan 18/19. Jadi jumlah jejak dari permukaan zat aktif menyebabkan sebuah tanda menurun dalam laju absorpsi dari gelembung kecil melalui pembentukan, di sini ada bahasa skin ya. Nah, di sekitar gelembung, dan kemudian secara efektif pencegahan sirkulasi internal. Apa nih ya? Secara efektif adanya pencegahan sirkulasi internal. Nah, kemudian laju absorpsi molar dalam batas difusivitas itu kecil dan menjadi proporsional, dia 2/3. Kalau bab sebelumnya dia 3/2 dari suhu, tapi kalau yang ini daya difusivitas untuk bola padat. Jadi kamu bisa pakai persamaan, ini kan ngikut di chapter 22 ya, 21 dan 22. Jadi ini bisa berhubungan. Nah, perkiraan serupa telah digunakan secara sukses untuk memprediksikan laju transfer massa selama pembentukan tetes di ujung kapiler. Nah, ini dia. Oke, ini yang 18 ya materinya.